Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo apa kabar kalian semua? Aku berharap kita semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Aku mau berterima kasih untuk cah-cah di luar sana yang sudah mendukung channel ini, dan yang baru bergabung, selamat datang. Di sini aku berbagi pengalaman bagaimana aku mengatur keuangan rumah tangga yang sederhana. Selain itu, dengan model yang simpel, menurutku cocok banget untuk pemula yang ingin belajar bagaimana cara mengatur keuangan. Semoga kalian tidak bosan melihat videoku ya, Cah. Kalian juga bisa nih skip video yang menurut kalian gak perlu, tapi tonton sampai habis videonya. Kemarin ada yang bertanya di kolom komentar untuk uang gula, uang minyak ambil di mana, padahal di anggaran yang biasa aku buat itu tidak ada. Nah, Cah, dalam mengatur keuangan itu sebenarnya kita hanya perlu mengadopsi formula awalnya saja. Selebihnya sesuai budget yang kita miliki ya. Mungkin kalau di aku, budget yang aku punya masih di bawah standar. Jadi dalam pengaturan pos-posnya cocoknya seperti ini. Kalau di kalian misalnya ada dana yang cukup, mungkin bisa ditambah pos-posnya. Jadi bisa dimodifikasi sendiri ya, Cah. Karena dalam mengatur keuangan itu jangan terlalu kaku juga. Dan sesuai dengan alur ceritanya, aku selalu mereview budgeting minggu lalu agar bisa tahu adakah dana yang tersisa atau tidak. Karena kalau masih tersisa bisa dimasukkan ke cairan uang sisa. Karena dari uang ini biasanya aku gunakan di kala pengeluaran yang tidak tercover, sedangkan pengeluaran itu tidak ada subsidinya. Nah, balik lagi, di minggu keempat ini sepertinya ada dana tersisa di sayur dan lauk. Karena dana ini yang lebih mudah untuk dikeluarin atau diseretin. Apalagi aku tinggal di desa yang mana kalau ada tetangga yang tanam sayur ini itu kadang suka berbagi. Jadi harus banyak-banyak bersyukur ya, Cah, tinggal di desa. Alhasil, uang sayur dan lauk itu lebih banyak mendominasi masuk di jalan uang sisa. Alhamdulillah. Kalau kalian gimana nih, Cah? Kalau ada keperluan mendadak, ambil dana di mana? Padahal dana tersebut tidak dianggarkan. Tulis di kolom komentar ya, Cah. Dan tidak lupa, aku selalu ingetin untuk bersedekah ya. Entah 1.000 atau 2.000 rupiah aja, paling tidak kita menyisihkan rezeki yang kita dapatkan. Karena dari rezeki yang kita peroleh ada hak orang lain yang dititipkan ke kita. Selain itu, dengan berbagi atau memberi membuat hati kita juga menjadi kaya. Selalu bersyukur juga. Insya Allah rezeki kita juga semakin lancar. Nah, ini aku masukin uang di jalan uang sisa ya. Dan selanjutnya aku mau buka di lembaran baru. Iya, enaknya di lembaran baru. Aku mau bikin atau membuat budgeting untuk minggu pertama di bulan Februari. Tidak terasa ya, Cah, Januari berlalu dengan cepat. Sepertinya baru kemarin ada perayaan awal tahun, sekarang udah masuk Februari aja. Cepet banget ya, gak kerasa. Pasti dong banyak kenangan di Januari kemarin, ada suka atau duka kan. Tapi kalau aku sendiri harusnya nggak boleh nyerah, karena kadang-kadang juga ekspektasi itu kan tidak sesuai dengan realita ya. Jadi kita harus tetap semangat. Nah, dalam membuat budgeting, kalian yang sudah ngikutin aku pasti selalu aku tuliskan di sana itu ceria dan disiplin. Mungkin bisa jadi slogan ya kalau di videoku yang kemarin. Yang mana kalau menurut aku sendiri, ceria itu dalam membuat budgeting kita itu harus merasa ceria. Perasaan kita itu harus ceria, harus bahagia, harus bersuka cita, harus bersyukur dengan nikmat atau rezeki yang diberikan ke kita. Sedangkan disiplin dalam membuat budgeting itu kita juga membiasakan sikap kita menjadi disiplin terhadap keuangan yang kita miliki. Karena dengan disiplin menandakan kita tidak memperlakukan keuangan itu secara berlebihan. Jadi bisa sesuai dengan kebutuhan.
Dan di minggu pertama ini alhamdulillah pendapatan Pak Su itu full Rp300.000 karena Pak Sunya kerjanya 6 hari dan kemarin di awal tahun itu ada kenaikan, jadi alhamdulillah banget. Yang mana uang 300.000 ini harus aku bagi menjadi dua pengeluaran, yaitu pengeluaran tetap ataupun pengeluaran tidak tetap. Yang sudah mengikuti aku pasti tahu bagaimana cara aku memasukkan pos-pos ini di pengeluaran tetap atau pengeluaran tidak tetap. Dan yang baru bergabung, mungkin kalian bisa melihat video awal budgetingku, nanti linknya aku taruh di atas. Pos-pos mana saja yang masuk di pengeluaran tetap dan pengeluaran tidak tetap. Dan di sini untuk pengeluaran tetapnya masih sama seperti minggu kemarin, masih ada wifi, ada arisan, ada bensin atau transport, ada kesehatan badan, ada dana untuk servis motor dan pendidikan. Alhamdulillah untuk dana motor, servis motor dan pendidikan ini dana baru yang baru aku masukin di awal tahun ya. Dan uang budgetnya sendiri juga masih sama. Di wifi ada 32.500 per minggunya. Untuk arisan alhamdulillah aku masih bisa nabung di arisan ini di besaran 25.000 per minggunya. Untuk bensin selalu 50.000, untuk kesehatan badan 10.000, servis motor 10.000, dan untuk pendidikan ada 10.000. Dan di sebelahnya aku tuliskan aktualnya, walaupun selalu habis ya, tapi aku harus tetap menuliskan aktualnya tersisa berapa. Kalau kalian gimana nih Cah? Adakah tambahan pos baru di budgeting kalian atau tambahan budget di pos yang sudah ada? Tulis kolom komentar ya Cah, biar kita bisa sama-sama tahu, saling sharing lah paling tidak. Karena dengan saling sharing itu kita bisa bersyukur bagaimana keadaan kita, bagaimana keadaan orang lain. Jadi kita nggak terlalu merasa kurang atau terlalu merasa lebih gitu ya. Nah, yang kedua adalah pos pengeluaran tidak tetap. Di pengeluaran tidak tetap ini masih sama di 3 pos, yaitu pos sayur dan lauk yang tadi aku jelaskan di awal yang bisa diseretin atau dikendorin, pos popok anak, dan pos kebutuhan anak dan rumah. Untuk pos popok anak dan kebutuhan rumah dan anak ini biasanya aku belanjakan itu setiap 2 minggu sekali, karena setiap 2 minggu sekali itu aku selalu beli popok anak, jadi sekalian membeli kebutuhan anak dan rumah juga. Dan aku biasanya belinya itu juga di tempat grosir, jadi harganya itu bisa kayak gimana ya, lebih beda lah ya daripada di minimarket gitu. Dan untuk pos sayur dan lauk di sini alhamdulillah masih bisa bernafas, yaitu di 75.000 normalnya. Dan untuk popok anak masih sama di 26.000, dan untuk kebutuhan rumah dan anak itu ada 50.000 alhamdulillah. Dan ini aku mau tempelin stiker dulu yang aku beli di Shopee, harganya juga lumayan murah dan stikernya juga lucu-lucu, jadi aku nggak perlu kayak menghias lagi, jadi asal tempel sana tempel sini sesuai dengan selera aja. Dan kalau yang mau samaan, nanti linknya bisa aku taruh di deskripsi box, jadi kalian bisa langsung klik aja dan membeli sesuai dengan kebutuhan kalian, mau yang ambil 25 stiker atau yang 100 stiker terserah kalian. Dan ini adalah video awal Februari aku, semoga video ini bermanfaat ya. Semoga rezeki yang kita dapatkan bisa memberikan keberkahan. Semoga apa yang kita harapkan bisa kita capai ya, meskipun dengan proses yang panjang atau pendek, karena tidak ada kesuksesan yang instan. Jangan lupa untuk subscribe video ini atau channelku jika kalian suka, like juga videoku, dan terapin jika formula budgetingku cocok juga di kalian. Jadi kalian bisa meniru formulanya saja, sedangkan keuangannya bisa kalian tata sendiri. Dan ini adalah uang budgetingnya, ini beberapa udah terpakai, jadi nggak apa-apa ya. Akhir kata,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, Cah.